Wah, gua kalau ada Mas Anang tuh rasanya mungkin cerita sejarah tuh pasti nggak habis nih dalam waktu cuma sejam 2 jam, mesti seharian. Semua kartu gua tuh ada. Awalnya ya dia di studio dulu sering nongkrong. Dari semua ciptaan lagu lo yang menurut lo paling masterpiece itu yang mana? Semua ciptaan gue masterpiece. Satu aja. Gak ada. Harus satu. Iya gue sebut jodohku. Asik. Mauku dirimu. Itu ya, Kalau ya. nggak lagu itu gue nggak kawin sama Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di apa, di mana kita nih? ATF Show dong. ATF Show. ATF Show gimana? Lupa nih kelamaan. Gila. Ini benar-benar kursi panas ya, Kursi panas ya. Selalu ganti-ganti Selalu ya. ganti-ganti. Sekarang ada Panas siapa banget, nih? El. Emang begitu dia. Bisa mijit juga itu. Bisa mijit juga ya? Minal Gua aidin wal nggak dikasih faizin. di situ suka ketiduran. Maaf lahir batin, minal aidin Oh iya, semua. minal aidin. Jadi kita apa namanya mulai lagi ya ATF podcast Yoi. nih, ATF Show ini. Iya. Tapi memang benar kata tadi Eno bilang di situ adalah kursi panas. Kursi Jadi udah panas, beberapa kali selalu ganti. ganti-ganti ya. Iya. Udah berapa kali Aku ya? juga nonton YouTube-nya, ini kan kayak kemarin ada Pak Darto, ada Iya, Om Elo. ada Om Elo, Emang ada ganti-ganti ya? iya, ada Sekarang si nggak ada lo. Dikta. Ada L-nya doang. Iya, ada L-nya doang, lo-nya nggak ada. Iya. Lo-nya Jadi nggak kebalik, lo L. Lo Gue L. N. N-O. Welcome Halo. buat L Semuanya. Yeay. Makasih buat kesempatannya loh. Wih, sama-sama. Aku makanya makasih banget loh, Iya. udah mau kemana. Oh ya. Kita kapan lagi punya host yang hits anak muda kayak gini? Ini untuk pertama kalinya aku jadi host podcast. Serius El? Sumpah, makanya aku Oke. agak deg-degan nih. Tenang, pertama kali dan seterus nanti, tenang aja. Bismillah. Saya begitu. Gue pertama juga deg-degan, lama-lama kurang ajar. Udah mulai nyaman ya? Udah mulai nyaman. Tapi kayaknya host udah ada bertiga nih. Harus ada bintang tamu dong. Iya dong, harus. Ini juga kursi panas nih. Siapakah kira-kira bintang tamu kita hari ini? Siapa? Hari ini nih. Yang pasti ini legend sih. Oh, Menurut gua legend, udah cukup legend juga ya. Karena dia musisi dan Living legend dong. Living legend. Oh, kalau legend. Benar, living legend. Dan ini banyak cerita, wah nanti kita ngobrol ya. Karena banyak cerita sejarah gua yang berhubungan dengan beliau. Oh, oke. Oke. Langsung kita undang ya. Tapi aku sih no kayaknya nih. Kalau aku yes ya. Kamu yes? Iya. Kita panggil aja kali ya. Makin Panggil. aku cinta Mas Anang. Minal aidin. Living legend ini nih. Wow, Mas Anang, how are you? Seneng banget aku bisa. Khas ya suaranya. Khas banget. Seneng banget aku ada Tinggi-tinggi khas gitu ya. tinggi khas gitu. Gila. Mas, thank you ya udah mampir ke sini. Aku tuh sebenarnya seneng banget Mas Anang karena aku sekalian mau ngajak ke Papa Lova untuk minta advice Saran-saran untuk studio. Saran-saran studio. Aku lagi bikin studio dan untuk melengkapinya aku perlu seorang yang memang sudah mahir dalam. Tapi studio foto dia bikin. Bisa juga sih. Ini Gua juga punya. Gitu. Andre Taulani fotografer. Nah, ATF itu. ATF itu semua ada. Andre Taulani fotografer ada, Andre Taulani festival ada. Festival ada. Andre Taulani fidget juga ada. Mas Anang ya tetap Iya, udah manggilannya Gua kakek. udah Opa. dari ini loh, dari zamannya Kidnap, Haji. Yo, Oh, dia gitu, ya. Katrina ya. Katrina. Coba sebut nyanyi lagu kita dikit. Yang biru. Ya boleh, yang biru yang merah boleh. Gua kan bukan penyanyi. Gua bukan penyanyi. Tapi ada lagunya dong. Aduh, gua nadanya. Nah, iya. Mas. Nah, tuh, mendingan yang nyanyi langsung. Keren banget. Lu itu kalau lagu. nyuruh gua nyanyi, Ji. Ntar malu-maluin malah. Jangan maksudnya udah. pesanan. Nggak, tapi band masih jalan dong. Apa? Band Masih dong, masih. Netral Masih, kan? jalan, masih. masih ya? NTRL. Masih drummer kan? Masih. Dia drummer kan? Ini udah ujung-ujungnya enak nih. Udah tahu nih. Yang ini masih vokalis tingginya nih. Udah nggak Mas, tadi somasi. Udah ujungnya. Jalan di tempat aja ya. Wah, gua kalau ada Mas Anang tuh rasanya mungkin cerita sejarah tuh pasti nggak habis nih dalam waktu cuma sejam 2 jam, mesti seharian. Semua kartu gua tuh ada. Awalnya Oh, oke. ya dia di studio dulu sering nongkrong. Kan Mas Anang tuh pelopor pertama kali studio
analog yang semua orang Analog merekam sama digital, jadi combine. selalu jadi pelopor. Ya. Oh, itu yang di radio dalam. Radio ya, dalam. Mas? Iya kan? Radio dalam. Iya, pernah kesana. Radio dalam. Radio dalam. Mojok tusuk sate di ujung. Ya, betul. Ah, iya benar. Ya kan, terus abis itu agak belok dikit di ujung banget kan. Satenya cabut. Orang-orang nggak bakal nyangka kalau ada studio keren di situ. Iya. Dan paling repot kalau situ apa? Muter balik. Muter mobil. balik ya. Ujung soalnya. Iya. Tapi itu legend ya, melahirkan banyak-banyak musisi Banyak, top. Radio dalam ya. Ah, Oh, bahkan Terutama bapak dia. bokap lu kan El? Apa itu? Dia kan ke situ kan? Iya, radio Dia dalam kan. dia kalau aku ingat Dani itu ngerekam Riza Artamevia. Di Itu situ di sana. 90 akhir berarti ya. Pertama tuh ya. Iya, Riza Artamevia dibangun di situ. Dibangunin. Di orbitnya. Oh, Dia orbitnya di situ, rekaman di Lagi situ. tidur sudah rekaman. Bang, rekaman. Oh iya. Wah, bahaya nih. Bahaya nih, Mas. Bahaya nih. Dan di situ ada pertama kali kayak mungkin musisi luar yang dibawa sama Dani. Wolf. Orang Dia Jerman. mastering ya. Iya, orang Jerman, mixing mastering. Pakai biasanya dulu. Studio lo ya, Mas? Pakai studio. Itu legend situ. Itu legend. Itu studio hijau tuh. Pokoknya udah studio Anang, studio hijau udah situ semua. Hijau. Banyak melahirkan hit-hit semua. Termasuk gue juga rekaman di situ. Iya. Dibikinin solo sama Mas Anang. Terus habis itu beberapa kali juga apa namanya gue ada project tuh take drum di situ karena waktu itu drumnya Dewe, udah Dewe di situ drumnya. Udah. Masih ada Mas drumnya? Udah Dewi sekarang. Udah die gitu. Kan enggak kan itu kan studio aku jual. Full semua tuh ya. Semua saya isinya, saya mixer, tridentnya semua aku jual. Kenapa? Ya waktu itu kan susah. Ah, mana ada kata susah sih buat Mas Anang. Gue setiap ketemu lu, tiba-tiba udah naik lagi levelnya. Udah naik lagi levelnya. Gila bener. Susah ngurusinnya, Ji. Susah ngurusinnya ya. Pasti. Ya kan waktu itu Karena terlalu bubar. repot. Oh, gara-gara bubar jual. Iya kan bubar. Tapi kan akhirnya dapat yang lebih baik kan. Maksudnya sekarang studio lebih keren. Alhamdulillah. Iya nggak? Studio Ya doa lu lah. Doa gua dan itulah baiknya Allah. Iya nggak? Ada rahasia di balik itu. Gua lihat perjalanannya Mas Anang tuh. Hah? Memang banyak liku-likunya, tapi dia orang yang sabar, ikhlas ngejalaninnya dan jadi jadi panutan, bukan panutan yang ngelihat kayak gila historinya Mas Anang tuh keren gitu loh. Buat di musik sih, komposer, produser, Semua. nyanyi, Semua. Semuanya sampai distributor aku punya. Dulu jalanin semua. Jadi jalanin mulai dari penyanyi, pencipta lagu, bikin band, produser, eksekutif produser sampai ke distribusi musik. Aku udah jalanin semua Ren. Anggota DPR? Iya termasuk itu. Itu jangan sampai lupa dong, Mas. Ya, ya. Masih gak sih sekarang anggota DPR? Udah nggak? 5 tahun doang kemarin. Ya. Gue pikir lu nyalonin lagi tahun ini. Nyalonin tapi gagal. Oh, nggak masuk? Nggak. Oh. Yang penting Dani masuk lah. Gantian, Bokap. kayak tukeran kayaknya. Aku ngarepinnya bahwa tetap memperjuangkan bagaimana musik industri Indonesia itu Jalan ya. jalan-jalan hari ini. Posisinya adalah bagaimana Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia dengan market 287 juta orang. Itu bahwa seniman musik Indonesia yang menikmati pasar besar ini. Nah itu regulasinya harus kuat juga. Dan kalau ngomong pertumbuhan seniman mudanya di Indonesia itu aku bilang juga tercepat di dunia, tertangguh di dunia. apalagi dengan sosial media yang sekarang ya. Mas Ya, dengan gampangnya. Dengan ya. sosial media itu juga Indonesia kan termasuk sosial media pengguna terbesar di dunia. Artinya bahwa bagaimana nanti regulasi musik di sana itu terbangun dengan baik, itu hanya bisa dilakukan di parlemen. Makanya harapannya seniman-seniman musik yang ada di parlemen nanti itu adalah bagaimana menyuarakan, menata bahwa industri ini harus memiliki pegangan hukum yang kuat. Aku rekaman di Amerika tahun 90 dulu, itu udah berangkat ke Amerika rekaman udah dikasih, lu mau ngisi string nang, mau yang mana? Itu dikasih tabelnya, udah dikasih, Gila, keren. menunya dikasih. Itu zaman 90-an. 90. Nah, Indonesia kapan? Artinya bahwa profesi pemain drum itu udah kayak dokter. Iya. Bukan terus pemain drum masa depan lu nggak jelas. Bukan Iya. gitu. Kalau hari ini kan, jangan jadi seniman musik, nggak jelas. Kan itu. Iya. Nah, itu kan harus dibuang tuh bahasa itu. Bahwa ini sebuah profesi masa depan. Balik ke Mas Anang dulu nih. Oh iya. Tadi gue mau cerita lagi kan. Gue bilang Mas Anang tuh perjalanan hidupnya tuh keren sih. Roller coaster. Roller coaster. Tapi dia Banyak. selalu
Katanya gue pernah denger nih dari orang dekatnya Mas Anang. Gue pernah cerita, Mas Anang tuh gila ya dia, ngelewatin gini-gini bisa deh. Ada amalannya Dre. Dia. Oh, apa itu amalannya? Kan gue mau nanya nih amalannya. Bapak dia tahu. Ada amalannya Yang Dre, ada sebetulnya kan kembali enggak ada, kalau ngomong ke sana itu sebenarnya pegangannya cuma agama, enggak ada lagi. Iya. Enggak ada lagi. Tapi lu sekarang awet muda loh Mas. Ya karena dapat muda. Iya, ini benar. Emang Mas Andi berapa tahun sih? Kan beda 14 tahun. Oh, pantes. Iya, berarti aku yang menjadi ngejar dia. Iya, bener. Tapi ya Mas Anang dan Daniel tetap style-nya keren loh. Iya. Gue bilang, Mas, ini sepatu lu lagi hype banget nih. Iya. Anak gua aja nggak tahu kalau nggak ada anak dia tahu loh. Aku nggak ngerti. Cuman tahu ya Aurel ya Ata gitu ngasih tahu. Wih itu pakai sepatu ini keren katanya. Ya udahlah, gue pakai. Kan gue ngikutin lu Mas, gue lihat Instagram, gue selalu kepoin lu di diem gitu, gue kepoin. Gue dia tetap apa ya? Fashionable ya? Fashionable. Iya. Padahal dulu dia orangnya cuek banget, tangan bontung, Oh, di gondrong, studio rambut, ya. studio kan. Dulu kan nggak pernah keluar. Sekarang apa karena lu bucin banget sama Santi kali, jadi kayaknya apa Nah, nonton, itu dia, nonton kan. drakor segala macem gitu. Suka. Jadi aku mau ya kalau nggak nyelamin kehidupannya Asanti yang masih muda itu ya aku nggak jadi muda. Iya sih, itu dia harusnya. By the way, happy birthday ya Mas, abis ulang tahun kemarin. Oh iya, ulang tahun Mas Anang gitu ya terus. Makin keren terus, pokoknya Itu kan menginspirasi ulang tahun kemarin tahu hadiahnya apa ya? Ya kita berangkat umroh. Itu dia ingetin. Dia idain berangkat umroh satu keluarga ya. Masya Allah. Dapat itu hadiah apa? Mas Anang itu dapat kerupuk kalau nggak salah. Gerobak ya. Iya. Sekantong kerupuk katanya. Segerobak. Gimana ceritanya tuh? Gara-gara enggak, aku kan pecinta kerupuk, Oh, gitu. pecinta tempe. Ya kan anak studio lah. Iya, Ya dulu kan oh, kita begitu. Iya. Makan apa aja harus ada Instan kerupuk dulu ya. begitu Iya, sama benar. dia. Benar. Waduh. Pokoknya nih Mas Anang kalau udah masuk ruangan dia yang khusus tuh, itu udah nggak keluar. Enggak keluar tuh bisa 2 hari 3 hari. Keluar cuma bentaran doang, habis itu masuk lagi. Gua sampai ini di dalam apaan sih sampai akhirnya gua masuk pernah kan. Ternyata memang di dalam itu nyaman banget. Dan memang nggak semua orang bisa masuk ke situ. Banyak kerupuk. Kerupuk. Sampai Ya, dulu itu- gurunya juga namanya kerupuk. Iya. Kerupuk aku ya. Yang Andri sampai itu banyak orang tanya juga. So, kamu berlama-lama dulu gimana sih Nang sebetulnya? Banyak yang tanya itu. Dulu itu kan awal aku belajar digital recording itu kan sama almarhum Andi Ayunir. Ya. Diajarin, habis itu aku koprek sendiri. Nah di studio tuh aku nggak keluar, itu 3 komputer tuh dioperasiin oleh 1 komputer. Itu udah aku lakuin zaman itu. Iya sih, emang gua tahu Kan banget. ingat kan, umur rekaman kok software ini dibuka kuat mas, Iya, dikuat iya, 3 komputer jadi 1. Gua pokoknya sering ketemu Mas Anang tuh di Bangga 2. Langganan tuh. Nyari komputer, nyari wah, iya, gila up to date up to harus. date banget. Tapi pengen tahu nih, Mas Anang yang membuat kayak kan dulu dari Kidnam kan di Jember ya. Terus apa sih yang kayak membuat Mas Anang terus pindah untuk ke Jakarta? Gini, itulah apa Ketemu ya? Pai ya awalnya ya. Enggak, cita-cita anak muda Indonesia tuh negara archipelago terbesar, ada 17.000 pulau. Pembangunannya kan nggak merata. Sementara informasi untuk pekerjaan itu hampir dibilang Apalagi di era jalan itu ya, ya. jalan di daerah itu ada gitu ya. Ya kayak musik, kalau aku bangun jadi artis di Jember, mau dibayarnya pakai apa tuh? Oh iya. Kalau ini mau jadi profesiku, karena aku dulu kan jadi penyanyi, jadi seniman, oke nih. Kalau aku di Jember, tapi ya itu dulu nyanyi di Jember cuma dibayar pakai apa? Nasi kotak. Pakai nasi kotak. Kan Kita profesi nasi ini mulut jadi sih. kurang terbangun. Iya, benar. Profesi ini, padahal profesi ini bisa menjadi harapan hidup. Aku harus berani. Iya Pusatnya sih. di mana? Ya industri Jakarta, kan hanya di Jakarta. Makanya bahwa Indonesia dengan archipelago besar, harusnya kan bagaimana industri musik di daerah itu terbangun. Tanpa perlu harus ke Jakarta. Harusnya Iya, tidak harusnya. perlu. Makanya dulu aku kenapa bangun importmusic.com sama Iya, gua tahu tuh. sama si Abdi, sama Oh, Mas iya, Indra iya, Lesmana, ya, sama Triawan Munaf waktu itu bangun adalah bercita-cita bahwa archipelago ini dipecah melalui jalur komputerisasi. Ya udah rekaman di daerah lu tinggal kirim file ke Jakarta, lu nggak perlu hidup. Kenapa? Seniman pada saat dia tinggal di budaya di daerah tersebut,
dia imajinasinya kan daerah. Betul. Itu Iya. bagus. Iya. Referensinya masih. Iya. iya, Jadi iya. originalitas nada, originalitas cerita Iya. itu akan terbangun dari daerah. Nah, itulah kekayaan Bhinneka Tunggal Ikanya Iya, tuh, betul. yang tidak dipunyai oleh seluruh negara di dunia. Iya, Itu nggak iya, dipunyain. benar. Nah, kalau itu yang dibangun oleh pemerintah, oleh negara gitu, bahwa fokus-fokus di daerah-daerah itu dihidupkan industri-industrinya, terutama industri estetika ini, itu akan kaya raya Indonesia. Keren, betul. Salut sih tapi gue sama Mas Anang, maksudnya di era Kaya itu kan raya tuh. di era itu kan orang berani untuk kayak ke Jakarta. Iyo, bawa menginginkan tas doang sebiji mau Nah, bisa itu 1.000. untuk profesi yang masih belum menjanjikan banget Belum, di era belum. itu, iya kan? Orang-orang yang Bertaruh. punya mental seperti itu datang ke itu biasanya Wah, sukses. iya. Itu kuat-kuat tuh. Masuk bokap lu juga kan? Iya, iya. Sama Iya, bapaknya iya. di Gua sana. ke Jakarta. Jadi naik aku ke mobil. Jakarta dulu, baru dapat 2 tahun baru Dani nyusul. Iya. Pantura tuh dulu ya. Dani baru Banyak nyusul. cerita ada Pantura Aku duluan, bolak-balik. baru Dani. Surabaya. Jadi kalau ngomong di industri musik, aku kakak industrinya Dani ya. Aku. Karena aku duluan baru Dani nyusul. Oh, jadi Mas Anang dulu baru Aku Dani ya? dulu. Oh. Wah, tuh banyak lah cerita-cerita dulu kalau Iya. di flashback tuh. Import, akhirnya import udah gak jalan sekarang. Import masih hidup, cuman ini lagi dicoba di re-engineering lagi dengan teknologi baru kan. Kayak sekarang kan kasiannya anak-anak hari ini, apa ya aku bilangnya, dengan the new technology kayak AI dan macam-macam kalau dipelajarin. Kalau Web3 itu tidak dijalankan atau blockchain tidak jalan di Indonesia, ya industri estetika kita ini akan compang-camping nanti. Karena kayak sekarang gini, Andre Taulani bikin konten satu, dimasukin ke TikTok ataupun punyanya kamu di Instagram. Iya, iya. Pada saat kamu mempresent satu produk, kamu bikin videonya udah bagus-bagus. Besok di copy orang, linknya bukan linknya kamu tuh, Iya. tapi linknya link jualan dia. Oh. Nah itu hak ciptanya di mana tuh? Itu yang belum ada tuh kayak gitu-gitu. Nah, makanya kan pemecahan itu adalah antara blockchain atau ya Web3 itu istilahnya blockchain gitu ya. Nah, kapan itu dilakukan? Karena kalau tidak, yang kasihan nih kayak kreator kayak gitu nih kasihan. Iya, iya, Kita iya. bikin nih capek-capek, besok Capek-capek, tahu-tahu ditayangin oleh yang sini, ditayangin di Iya, sana, di iya. sana. Udah tayangin Ngomong sana. kagak, Iya, tapi dia benar, dapat benar. iklan dari Iya, situ. iya. Dikasih watermark pula sama mereka kan. Iya. Kadang-kadang Iya, yang berani, iya, yang iya, berani iya, kan berani. bisa Kan begitu, buat padahal juga. lu yang bikin. Iya. Nah, inilah yang aku bilang bahwa ini harus segera senimannya untuk bersuara, ya kayak Dani, nanti Once dan Pasha Ungu masuk itu, bagaimana sebetulnya negara menyikapi perkembangan teknologi dan perkembangan industrinya. Tapi bagaimana supaya hak-hak kita tidak dilangkahin tuh. Iya mungkin kalau kayak mereka Jangan mengcover sampai mengcover lagu kita, sharing mereka sebagai as a performance, tapi tetap cipta hak cipta ke kita gitu ya. Mestinya kan ada kayak gitu-gitunya ya, Mas ya. Itunya dalam Udah jalan. dalam Udah. Undang-Undang 28 2014 itu sebetulnya sudah ada. Ada. Rambu-rambu besarnya ada Iya. gitu ya. Copyright. Karena Indonesia 28 2014 tersebut itu kan mengambil dari WTO tuh, dari dunia. Jadi Indonesia itu sudah meratifikasi undang-undangnya gitu ya. Tapi itu tidak rigid gitu. Tidak detail sampai bagaimana dalam taraf pelaksanaan detailnya tuh. Iya. Makanya aku waktu diskusi sama Dani, juga diskusi sama Ance, ya udah lu perjuangin di parlemen untuk menyuarakan apakah seniman dan pemerintah harus memiliki inisiatif bersama antara parlemen dan pemerintah untuk membangun undang-undang rigidnya tuh. Iya. Nggak bisa kalau hanya sebatas peraturan pemerintah. Karena kalau cuma batasannya peraturan pemerintah, ya pemerintahnya ganti, regulasi berubah. lagi. Tapi kalau undang-undang dia Sampai melalui, kapanpun ya. bukan, challenging untuk merubahnya rumit. Karena harus melalui perantara DPR. Iya. Yang hanya 2 institusi di negara yang bisa bikin undang-undang. Cuman pemerintah dan DPR. Makanya kalau tidak dibikin oleh 2 besar ini untuk sepakat, ya aku belum mengerti pikiran anak-anak hari ini ya. Apakah memang dengan adanya undang-undang itu menjadi lebih baik atau tidak?
Kalau aku bilang, dulu kan pertentangannya rancangan undang-undang yang aku bangun adalah ditakutkan itu juga mengatur tentang kebebasan berekspresi. Ya. Padahal kebebasan berekspresi itu udah banyak diatur di dalam undang-undang kita. Terutama kalau ngomong bicara 29 di 29J di Undang-Undang Dasar itu udah dibangun tuh tentang hak cipta itu kuat gitu ya, tentang kebebasan berekspresi gitu. Jadi undang-undangnya adalah kebutuhan tentang bagaimana kita sudah menciptakan produk lagu, ini gimana supaya tidak terlanggar dan bagaimana hak kita itu dapat selayaknya. Ya, betul. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan orang lain untuk mengcover lagu kita, memainkan lagu kita. Kejahatan tidak bisa. Namanya orang jahat, orang Iya, ini pasti ada rumahnya aja ya. Andre Taulani malingnya maling aja. Iya, iya. Gitu. Ya, itu nggak bisa. Tapi selama tatanannya bahwa negara ini juga menyusun regulasinya itu jauh more better. Lebih ya, betul. Jauh lebih bagus. Pasti jauh lebih bagus. Nah, mudah-mudahan nih obrolan kita ini bisa nyampe nih, ya kan? Minimal juga kita jadi menyuarakan. Ya. Banyak harapannya Ya, pasti kayak sekarang ya tokoh sekelas Dhani gitu ya, sebagai tokoh politik dia sudah nggak ada seniman Indonesia, seniman musik yang dia punya kiprah politik sekuat Dhani itu. Sebetulnya bagaimana sih pemerintah melalui politik anggaran dan politik kebijakan mengenai industri musik ini? Kok Korea itu bisa menghasilkan devisa triliunan, terus betul. Indonesia nggak bisa? Nggak mungkin. Padahal musik kita juga nggak jauh bagus kan, maksudnya sama-sama keren juga. Dan musik secara kita. berkembang sebenarnya secara musikalitas Indonesia lebih berkembang duluan ya dari Korea kalau bisa Gini, dibilang ya. kalau ngomong source-nya secara source budaya, Indonesia itu 1.400 suku bangsa. Korea. Iya, benar. Iya. Jadi kalau ngomong source budayanya, Indonesia udah pasti jauh lebih hebat. Cuman supportnya aja ya. Apa karena kita kebanyakan jadi kita Itu bingung kali, ya? apa karena kebanyakan? Aduh, jadi yang mana nih? Kurang-kurangin aja deh. Kurang-kurangin nih. Personil jangan kebanyakan. Kayak gua aja bertiga. Kan bertiga aja ribut. Itu kan bertiga aja Bertiga aja berantem. ribut. Makanya sendirinya kayak Mas Anang. Tapi sendiri benar. Bertiga aja ribut. Mas, tanggal 12 Mei katanya rencana mau jalan lagi kemana nih? Kemarin Katanya kan ada umroh mau udah. ngerayain Oh, ada. Raya ulang tahun. ulang tahun pernikahan. katanya. Iya, pernikahan. Gue mau nanya dulu dong, sekarang udah jadi kakek nih kan, udah punya cucu kan. Oh, senang loh. Cucu udah mau dua ya? Udah dua. Udah dua malah ya, udah dua. Senang loh. Iya. Kamu semangat hidupnya jadi tumbuh. Kenapa? Karena aku kepingin lihat dia gedenya kayak apa. Karena itu darah dagingnya aku itu. Iya, turunannya ya. Jadi aku pengen tahu ini gedenya kayak apa ya. Tapi Om, rasanya punya anak pertama sama punya cucu pertama sama nggak? Apa beda, Pak? Oh, anak dengan cucu memang ya aku bilang sih rada beda ya. Rada beda. Bedanya di mana? Beda. Ya anak kan memang sudah hidupnya dengan kita, terus memang ya secara langsung kelihatan bareng hidup bareng gitu. Kan cucu kan ada ibu bapaknya gitu. Iya. Kan rada jadi unik, hubungannya unik kan. Kita ngatur dia nggak bisa karena ada bapak ibunya, tapi kita nggak bisa lepas dari dia tuh gimana tuh caranya. Makanya kalau ketemu dia jadinya bikin deket terus. Bener, makanya pantes ya, kayak nenek kita tuh kayaknya sama cucu tuh sayang. Sayang, Iya, karena kan iya. nggak bisa setiap menit ketemu. Kalau anak kan memang setiap menit kita, lu hidup Justru pasti sama gua anaknya itu. malah yang suka gitu ya Mas Anang, jangan terlalu dimanjain dong gitu. Iya. Ada boundaries Kan ini. kan nggak Iya. mau kehilangan, Mindset-nya udah gitu. nggak deket sama Iya, dia. bener. Iya, nggak mau nggak deket sama dia tuh, jangan dong. Makanya gua masih Azura, masih Aminah tuh kalau bisa pergi kemana-mana tuh ada dia gitu. Lucu loh punya cucu. Apalagi masih umur-umur kecil-kecilnya kan lagi lucu-lucunya. Lucu loh, lucu. Tiba-tiba kan tuh berasa udah gede aja kan udah. Nggak sadar kan udah gede. Iya, bener. Lucu bener-bener seru hidup. Lu, gue liat, wah ini romantis terus sama Mas Santi. Iya. Iya, tapi aku juga ngeliat Om Anang ini kan sama Tante Ashanti kayaknya mesra banget. Waduh. Mesra banget aku lihat. Hal paling romantis apa sih yang Om pernah lakuin buat Tante Ashanti? Aku secara kehidupan berhari-hari kadang-kadang tuh nggak seromantis laguku sebetulnya. Ya beneran, aku harus ngomong aja. Iya bener. Kalau ngomong kayak temen-temen lain bisa yang romantis itu ngasih tahu-tahu, itu besok aku kasih kunci ya, gitu. Mobil di depan. Oh besok aku kasih bunga ya, bunga di situ. Gue deposito. Iya kan? Lebih romantis itu ya. Kalau nggak bisa. Ngajak makan waktu ulang tahun yang tahun berapa itu aku ajak bikin di Blok M, makan pinggir jalan. Ini kan susah kan? Anak jalanan gimana coba? Gue bentar nanya Santi kan. San, Mas Anang gimana kalau dia mah bayi gede.
Baik gini. Bayi gedenya gimana nih? Kalau bayi gede berarti Manja gitu. manja terus suka nyusu dong. Namanya bayi kan. Iya sehat ya. Susu biasa kan? Susu biasa. Uhat ya, uhat nih. Iya. Oh itu justru sehat. Sehat. Makanya awet muda terus. Awet Gak muda. usah pakai air lagi, langsung bentar sikat nih. Susu murni. Iya. Sehat itu. Sama ini nih, koleksinya sama sama gue ternyata, Ji. Apa? Masa koleksi tusuk gigi katanya? Oh, Enggak terlalu gila lah. Cuma maksudnya ngantongin gitu kalau Apa, tusuk- iya, iya. Tusuk gigi aku suka. bukan tusuk gigi bekas kan? Enggak. Sekarang itu Second asik. justru sekarang tuh pakai siwa yang bagus. Oh iya ada ini yang buat Aku orang-orang bawa Arab. siwa, selalu bawa. Selalu ya. Zaman tadi ini keburu-buru nih enggak bawa. Biasanya aku bawa siwa. Sekarang lu gini, gua nanya lo ya, nanti L. Lu ngelihat Mas Anang apa aja yang lo bisa keluarin dari pikiran lo? Kalau gue sih lebih ke karismanya ya. Oh iklan dong kalau karisma. Oh, motor. Oh, Wah, jangan. Kalau lu apa? Ya itu sih auranya sih. Kalau gua sebagai apa ya komposer, musisi, Ya, itu susah loh. Itu udah pasti. Ha-ha. Tapi ada sesuatu yang orang lain belum nggak punya. Apa itu? Dia selalu bikin sebuah trademark hits yang Iya. iya nggak? Misalnya, suaranya Mas Anang tuh udah legend loh. Iya benar sih. Aku itu. Iya. Aku sih ya semua orang tahu itu Om Anang. Iya Itu, benar. Wah, semua. Nggak gampang kita bikin gitu. Gampang, benar, gampang benar, bikin gampang. begitu loh. Iya. Dan itu Karakter konsisten. ya, karakter. Iya, Benar. Konsisten dari dulu sampai sekarang. Iya benar. Itu nggak semua orang punya. Jadi kalau cuman ngomong, "Hai," gitu aja udah tahu tuh ya. Tahu. Iya. Itu yang susah. Iya benar. Wah ini si ini. Wah itu nggak bisa orang semua orang punya. Ji, lu tuh nggak suara siapa? Tahu, nggak tahu. Ya kalau Mas Anang ngomong coba Rese Mas lo. ngomong. Coba ngomong. Hei! Nadanya Itu frekuensinya ya. Coba. Coba. Ji. Nggak tahu ya? Nggak tahu itu siapa ya? Coba Om Anang lagi Om Anang. Dre. Has, sorry, Has. Nggak perlu lihat mukanya, nggak perlu lihat orang gitu. Mas Anang. Senang-senangnya itu Ji ya. Itu beneran kejadian. Ini kejadian bener. Gimana? Kan banyak orang bank, telepon atau asuransi telepon. Ya kan suka. Iya. Telepon kan. Ya aku coba angkat. Ini saya nawarin ini Mas Anang. Saya bukan. Nggak mungkin ini suara Mas Anang. Udah ketahuan. Udah Has. Wah, Mas Anang tukang bohong. Ada positif, ada negatifnya Iya, Ji. iya. Nggak bisa Iya. ngeles udah. Iya. Nggak bisa ngeles ya, Mas ya. Nggak bisa ini suaranya Mas Anang. Saya mau nawarin asuransi nih Mas. Mau bohong nggak bisa. Mau bohong nggak bisa. Nggak bisa. Dibalas. Suara- Asuransi aku sih no katanya. Nggak mau udah. Marah lu malah dimarahin. Lu yang nelpon Dan itu lu selalu jadi bahan marah. candaan kita. Aku sih yes, aku itu dimanapun tuh. Jadi bahan candaan. gitu. Udah bikin Aku sih gimmick yes. apa gitu kan. Dan kayak semua orang juga udah tahu itu Udah tahu. tidak asal Om Anang. Iya. Ya gara-gara bapak lu lah. Dulu emang ya itu kan Emang lu deket banget sama Mas Dani? gini, Dani itu apa ya? Aku bilang Kayaknya udah kayak saudara aku iya, sama dia tuh. lo Dani sama Om Baby. Baby, iya. Iya, itu udah nggak bisa karena memang awal aku berangkat duluan, aku sampai di Slang, aku sampai punya kamar di Slang, itu Dani nyusul. Dani nongkrongnya di Slang, langsung nongkrong di Slang gitu. Terus aku pindah akhirnya bisa dari Slang, aku punya di mana di Radio Dalam, Dani pindah ke Pondok Indah, ya terus. Iya. Dan banyak sejarah yang aku nggak bisa aku sampaikan tentang perjalananku sama Dani itu. Bertiga tuh sama loh. Tapi ternyata Om Baby nggak Om Baby? Om Baby Baby iya. tapi jangan dibuka cerita Baby. Karena dibuka maksudnya ya kita tahu lah gitu. Iya, iya cerita Baby kan. Cerita sejarah. Cerita masa lalu lah. Masa lalu. Kan. Tapi setelah itu kan Tapi yang gua salut malu lah. apa Mas? Banyak yang aku itu kadang ngelihat kamu itu hebat juga kamu. Dari kamu bikin band. Dan aku peristiwa bandmu, kenapa kamu dikeluarin, kenapa, aku udah tahu. Terus kamu berjuang bikin sendiri, gak laku. Gua harus ngomong nih, gua harus ngomong nih. Bener-bener. Tidak benar. Iya, Terus bener. dia deket sama cewek, ceweknya siapa, terus kayak apa. Bener kan? Ayo, lu yang cerita soalnya. Jadi soalnya nongkrongnya di studio gua. Ada apa-apa sama cewek. Mas, ini Tempat curhat juga ya, tempat Ini cuma curhat soalnya. Jadi, aku melihat Andre sampai waktu dia mulai main di televisi. Iya. Itu pun aku nggak mention bahwa kamu akan serius di televisi itu.
Tapi kamu memberanikan diri banting setir seperti itu waktu zaman itu nggak mudah loh. Kenapa? Aku tahu kamu anak band. Gimana kehidupan seniman pada saat itu ngelihat orang yang kerja di TV kan waktu itu kan begini kan? Bener kan? Gitu kan? Kamu berani, terus abis itu kamu bikin komedi dan kamu works, berhasil di situ. Terus kamu jalin sampai hari ini. Itu nggak mudah dijalin seorang seniman musik yang kayak kamu waktu itu. Sting itu bukan band cemen-cemen gitu. Fans kamu tuh kuat waktu Sting gitu. Kamu berani banting setir begitu, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Biasanya kan kalau musisi jadi aktor, jadi apa. Iya. Itu apa pertimbangan lo, Ji? Bisa tiba-tiba jadi nggak ada yang nimbang. Kalau nggak, gue nggak makan. Itu aja. Yes. Itu doang. Lu nggak makan Bang, itu aja. Tapi lu pede gitu ya, udahlah gua ngelawak aja. Awal-awalnya gimana? Ya begitu. Begitu, nggak lucu. Tapi nggak lucu. Tapi awal-awal Nggak sih. aku merasa bener. Ini Andre nih. Gue itu nggak perlu gini. Iya. Ya karena kita kenal secara musisi gitu kan. Karena dia seniman musik. Seniman musik. Dan aku tahu dia waktu di Sting itu dia udah punya market kuat. Dia tinggal dia menemukan lagu bagus lagi, dia pasti naik lagi, gitu ya. Dia mau ke situ dan mulai dari bawah lagi itu. Nah itu yang dipertaruhkan sama dia itu gengsinya, cara hidup budayanya kan nggak sama. Lu nongkrong seniman dulu kayak apa kita? Bisa sampai pagi ngobrol, ngerokok, main lagu, gitaran. Terus lu habis itu terus konyol-konyolan, stripping. Beda kan? Betul. Tapi jiwa senimannya sih emang masih ada sih, Ji. Ya, Sering nipu teman. Seniman, sering nipu teman. Emang pernah no. Lo bilang, Apa? gue nggak deh kayaknya nggak nonton Blink. Tiba-tiba lo nonton. Gue tadi udah mau berangkat tuh. Oh ternyata dia nonton dulu. Ada tiket kurang lebih, ada ajar. tiket lebihan. Mendadak jadi gua akhirnya Berangkat akhirnya. Wah, dia bener-bener seniman nih orang nih. Sering nipu teman. Nah, makanya kalau ngomong hal-hal kayak begitu kadang-kadang dalam pemikiranku yang hari ini gitu ya, ngelihat Indonesia majunya seperti ini. Kalau music industri nggak dibetulin dengan baik, terus sosial media tentang estetika tidak dibaikin, itu kayak begini akan swing seperti ini gitu. ngambang aja terus ya. Tapi kalau nanti ini semua tertata dengan baik, pemerintah mengeluarkan regulasi yang kuat, senimannya bersuara dengan berani untuk menuntut hak dia, gitu ya. Seniman musik, udah dia hidupnya pasti nanti seperti Taylor Swift. Ya dia tour apa. Nah sekarang kalau tour nggak ada, kayak aku lagu hit ya aku ada banyak gitu ya lebih. Tapi pada saat masaku turun, kalau terus aku nggak berani tahu-tahu jualan ke Lumiere, terus aku terus jadi YouTuber, aku jadi influencer, terus makan apa? Sementara aku mengharapkan royaltiku kadang dapat 2 juta, dapat 3 juta, meskipun laguku ada sekitar 600-an di beredar di publik. Terus gimana? Dan itu kan dulu terjadi sama musisi-musisi zaman dulu yang zaman sekarangnya. Yang peristiwanya zaman dulu, om-om kita banyak kan. Sakitnya nanti minta bantuan teman-teman. Jual gitar. Padahal royalti dia itu harusnya jalan. Karena apa? Lagu tinggi aja pasti di-setel di daerah hari ini. Cuma ada nggak imbasnya ke si person stinkinya? Nah, ini yang harus diperbaikin. Nah, diperbaikin ini nggak bisa hanya mengharapkan pemerintah untuk mengurai. Benar, tapi kalau kita menyuarakan terus, tapi kalau pemerintah nggak memfasilitasi atau susah dong. Gini, pada saat seorang person kayak Ahmad Dhani atau aku yang zaman dulu bersuara di parlemen, 575 orang, itu powerful. Karena memang dia ada berada di satu tempat yang punya tupoksi menciptakan undang-undang. Jadi dia yang harus aktif dan agresif untuk mengcapture keadaan profesi dia, kebutuhan terhadap regulasi, baik terhadap kebutuhan kebijakan pemerintah terhadap anggaran maupun regulasi. Karena Pak, pemerintah tuh ada 3.000 triliun per tahun. Itu anggaran untuk pengembangan musik ada nggak? Ada. Masih ada. Nah, cuma bagaimana dia mengambil dan bagaimana disalurkan ke bawah.
ini kan butuh nanti Dani, Once, Pasha, dan teman-teman yang lain untuk bersama-sama memikirkan bahwa itu harus tepat untuk pengembangan seniman musik, untuk bangun tempat-tempat studio di daerah, untuk tempat pertunjukan. Coba Indonesia kalau bayangkan kalau semua kota-kota besar itu punya stadion kapasitas 50.000, 100.000. Perlu nggak Dewa akan berangkat ke luar negeri? Nggak perlu. Dia muter Indonesia setahun aja. Konglomerat dia. Bukan kamu sekarang terus nggak diundang, nggak laku. Kalau kamu tetap berkarya, ada tempat pertunjukan yang ada benar-benar fasilitas yang ada komunitas di daerah-daerah. Kuat ya. Memang ada, itu pasti diundang juga. Kayak Anang, kalau Anang nyanyi juga pasti ada yang senang. Kalau di luar kan misalnya orang-orang yang udah pada tua-tua, Stewart apa semua pasti ada tempat muter. Kenapa? Kan zamannya ada orangnya. Iya. Dan penontonnya pun juga beda market kan. Iya. Zaman ada orangnya kan. Setuju. Nah, inilah facility ini yang harus diperjuangkan oleh seniman nanti kayak yang di parlemen, bahwa bagaimana pemerintah melalui anggaran dan regulasinya menyusun for the future nanti. Gitu. Selama itu tidak dibangun, yang ada pasti yang di sana more better dari sini. Cuman itu saja. Tapi apakah itu ada ada? Tapi kenapa nggak di sini bikin aja kayak seperti itu gitu? Pertanyaan yang itulah dibutuhkan pemikir-pemikir seniman itu bersuara. Iya. Yang repot kan nggak mau bersuara. Nanti kalau ada yang bersuara nggak cocok, berantem sama teman lu. Kenapa nggak diskusi sih? Iya. Nah, gimana caranya biar bisa bersuara? Kita bikin sebuah. Nah, ini yang bangun Andre hari ini, ini udah awal. Aku sangat gembira ngelihat Dani mau masuk, Once masuk, Pasha masuk, terus Komeng masuk, Uya masuk, Jadi Cagur, gitu, Cagur. Itu kan seniman yang bicara tentang budaya. Kalau itu bersatu di parlemen, membuat perkumpulan sendiri. Karena teman-teman yang jago hukum ngumpul sendiri, yang jago tambang ngumpul sendiri. Nah, kalau senimannya terus bisa-bisa, lah kan lucu ya. Udah bisa debat lagi. Debat pula lagi. Pasti eker-ekeran Dani sama Once lah ya. Pusing. Nggak beres-beres dong. Nah, berarti Dani sama Once harus damai nih. Masih lu undang ke sini. Ayah dipanggil ayah. Tahu kan? Oke. Lu undang berdua pastinya mau. Gua udah undang Once, cuma Once waktu itu bilang lagi kampanye gitu. Nah, sekarang udah kan dia udah definitif dia masuk ke parlemen sama Dani kan. Sama kalau bisa Once, Dani kalau bisa berdua langsung oke. Kalau bisa memang mau menjadi forum yang jauh lebih bagus adalah seniman yang musik masuk ke parlemen, mana kita ngobrol. Iya. Itu sih. Tapi harus ada lu, Mas. Lu orangnya soalnya powerful. Boleh aja. Mas, gua kangen nih, Mas, sama single-single lu, Mas. Dulu banyak lah single Mas Anang. Waktu sama Santi bikin single juga kan? Bikin single juga kan? Yang terakhir apa ya? Yang terakhir saking banyaknya ya. yang paling ingin cuma 600 tadi katanya 600. Maunya ku Iya. Abis ini sekarang belum bikin lagi? mati. Belum bikin lagi nih sekarang? Belum nikah lagi. Belum bikin lagi. Kalau dengerin nikah sih kan Orang gua bilang nggak jelas. Orang bilangnya belum bikin lagi, kenapa bikin lagi. Bikin studio maksudnya. Kayaknya dia doang yang ngomong belum nikah lagi. Ngomongnya nggak jelas. Maksudnya nggak usah nikah, Lagi bikin aja. rekaman. Lagi Bikin lagi ya. Bikin lagi. Aku kepingin Bikin apa? tahun ini mau rekaman lagi. Bikin studio kan, bikin studio. Bikin studio. Rekaman. Ata tuh. Ya, itu ya. Ata sama Aurel bikin duet kayak lo sama Santi kan. Iya. Ata sama Aurel bikin duet Produktif itu. juga dia, banyak banget lagunya. Ya. Kepikiran awal jadi produser, komposer kayak gitu-gitu gimana sih Mas Anang? Bisa kepikiran untuk kayak gitu? Ya. Pernah mikir Mas waktu itu kayaknya enggak ya Jalan langsung aja ya. Flow aja ya. Cuman kan pasti Bukan, karena apa? Kalau aku orangnya kalau udah tahu ini ujungnya kemana nih? Kalau nggak sampai tuntas semua aku nggak mau. Gitu. Iya, serius banget sih. Oke. Kayak studio, aku awalnya studio 4 track doang. Akhirnya 16 track, 24 track. 30 sekarang udah pakai digital semua, udah nggak tembus. Ya, mulai analog sampai digital. Sampai AI hari ini. Ya. Wah, ini ada AI lagi bentar lagi nih. Ini kayak AI, ini sebenarnya Ngeri Mas AI tuh. aku bilang gini, aku udah sedikit mempelajari AI, mulai aku belajar blockchain ya.
Kalau Indonesia cuek hari ini terhadap regulasi AI ke depan, Indonesia adalah negara yang juga paling banyak dirugikan nanti. Paling banyak. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu sumber budaya terbesar di dunia dengan 1.400 suku bangsa. Ya. Berarti banyak asimilasi karya budaya yang jadi kesenian yang bagus-bagus. Kalau Indonesia nanti tinggal menggunakan AI itu bisa dipakai, terus gimana cara mendeteksi keaslian bahwa ini milik Indonesia? Nah, tapi anak-anak sekarang tuh harus tahu juga nggak sih proses dari kita yang dulu secara analog, kayak dulu kan rekaman kayaknya tuh sesusah itu gitu. Sekarang kayak tinggal laptop doang udah sendiri. Sendiri dan ngerasa kayak alat musik tuh nggak dihargain sama anak sekarang karena semudah itu bikin musik, menggambar kayak misalnya dulu bukan sebetulnya bahasa anak hari ini tidak menghargai. Itu aku bilang tidak begitu. Enggak ya? Tidak. Enggak, cuman kan begitu. Ibaratnya dulu kita take drum nih misalnya nih, harus full karena kan kalau secara pita nggak bisa. Iya. Oh ini udahlah kan sekarang kan udahlah satu misalnya emang beatnya sama potong kopi. Yang sekarang kan ya makanya teknologi itu ada karena kan dibikin untuk memudahkan manusia. Itu positifnya sih, ya. Lebih mudah. Gitu ya. Makanya kenapa kalau di musik di estetika itu kekunoan atau keduluan atau barang-barang yang lama itu kan menjadi harganya mahal. Terus ke depan kayak estetika itu kalau ini bikinan manusia itu akan jauh lebih mahal. Karena besok kamu bikin lagu hari ini aja kamu bikin lagu sama musik itu cuma begini. Tolong dong, aku lagi perasaanku sedih. Kamu ngomongin di ChatGPT, dia keluar tidak? Gila. Apa yang kita pikirkan bisa langsung ya. Perasaan gue tuh lagi kayak gini. Tolong dong bantuin nadanya kira-kira kayak apa? Dikeluarin tuh nada. Oh, gila begitu. Itu satu. Yang apa? Similar ya. Aku jelasin lagi. Setelah nadanya keluar, kira-kira nanti drumnya kayak apa ya? Boleh dong ada ide drum. Dikeluarin drum. Belum lirik juga bisa kan lirik? Loh lirik udah jadi dari awal. Gila. Terus abis itu, kira-kira nanti di part berapa kalau ngisi stringnya kayak apa? Dikeluarin string. Perlu main? Enggak. Itu yang AI tadi? Iya. Hanya ngedeskripsiin kemauan kita ya? Hanya prompt semua. Itu akhirnya justru malah menurunkan kualitas kitanya sendiri gak sih? Ini gini. Sebagai musisi jadi gimana lagi nih? Ini gini, kalau kita diskusinya adalah bicara tentang pengkaryaan, imajinasi, itu kan wujud jadinya, bukan bagaimana prosesnya apa, tapi enak gak? Itu kan nanti pertaruhan lanjutannya kan pada saat mungkin konser atau mungkin ada turunan-turunannya. Tapi pada saat pengkaryaan itu terjadi, kalau sekarang begini, zaman dulu kita mau ngarang lagu, kalau nggak ada alat rekam, gimana caranya? Test cam Mas ya. Dulu ya, zaman dulu kan ingat gue punya 4 track. Iya, test cam. Harus gue datang, gue mau datang nih, gue harus datang tuh. Dia datang ke studio gue. Nah, sekarang dengan adanya handphone, benar. dia rekam tuh. Taruh aja di tengah. Yang sekarang yang lebih jahat lagi, setelah direkam, dibikin, dia pakai metronom. Dia bilang ini part song, ini part ref, ini part ini part ini. Dia bikin habis itu isiin drumnya dong, dikeluar tuh drum. Langsung pakai handphone ini jadi. Sendiri bagan gitu. Butuh studio nggak? Nggak perlu. Tapi yang terjadi adalah bagaimana originalitas ide itu tidak hilang. Mas, originalitas ide tidak hilang maksudnya gimana? Kita bagaimana beride? Orang kita ngomong, bikinin lagu dong, gue lagi sedih nih keluar. Itu kan keluar ide. Kan itu ide. Deskripsi itu kan ide. Awal. Itu kan prompt. Tapi ketika kita live gitu. Tapi itu kan imajinasinya. Tapi kita membuat nadanya, itu kan dari ide kita, Mas. Bukan komputer yang membuat, maksud bukan dia yang buat. Yang bikin. Dia ngasih option gitu nanti lo. Gini, komputer itu kan tools. Dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa berimajinasi. Nggak punya. Dia tidak aktif. Yang sekarang. Tapi ke depan, AI yang dibikin oleh Microsoft nanti superkomputer itu dibangun, itu dia berinisiatif seperti manusia. Yang sekarang belum. Kita prompt, baru dia perintah, baru dia keluar. Iya, betul. Perintah itu adalah imajinatif awalnya. Itu adalah rasa, itu adalah pikiran. Yang dibaca oleh komputer tersebut. Gitu. AI tadi. Yang ke depan, itu cuma, tolong dong, gue lagi sedih nih. Tapi gue minta lagunya begini, liriknya kayak begini ya.
Itu jadi lagu sama musiknya mungkin ke depan. Ah, gua kalau gitu, tolong dong, gua lagi mulus nih, tolong cebokin dong. Keluar lagu tentang cebok. Gua pengen boker nih, tolong cebokin dong. Ada yang cebokin tiba-tiba. Boker tak cebok. Mas aja melihat segitunya. Mas melihat teknologi yang segila ini. Itu membuat akhirnya Mas jadi males bikin lagu atau karena udah tinggal merintah doang enggak? Apa malah menggunakan itu sebagai fasilitas? Iya. Ciptaan Tuhan paling brilian itu manusia. Nggak ada yang bisa ngalahin ciptaan Tuhan yang namanya manusia, itu nggak ada. Jadi tetap kita dalam memerintah mereka. Oke. Gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan dia untuk tujuan kita. Nah, kenapa aku menjadi tidak ngomong tujuan baik? Enggak kan? Tujuan kita ya. Kenapa? Ya itu tergantung kita mau juru sehat, suruh jahat ya jahat, suruh baik ya baik. Iya. Kan intinya dari kita sebenarnya. Tergantung Apa? kita untuk tujuan apa. Iya. Karena mood awalnya Memang yang nanti terjadi perdebatan itu adalah yang bukan perdebatan sebetulnya. Yang akan menjadi mahal. Yang akan menjadi luar biasa harganya pada saat lagu ini diciptakan bener ngisi drum, gitar, nyanyinya bener, bikin liriknya, nulis, dia bertapa dulu 1 bulan, kayak lu dulu di studio gua kayak orang gila gitu. Iya kan dong, kan lu kayak orang gila gitu. Ngapain sih lu deh? Dulu gua lagi bikin lirik pusing. Ada makanan ketoprak tuh enak tempat tuh. Iya. Dia kayak begitu. Nah, itu nanti itu yang mahal. Jadi ke depan itu semakin yang dicari originalitas yang tadi. Kembali ke zaman dulu. Karena cycle juga ada kan circle of life gitu. Makanya aku bilang teknologi keniscayaan. Kita nggak bisa lari dari teknologi. Iya, betul. Nggak bisa. Apalagi nanti superkomputer yang dibikin Microsoft itu jadi. Yang dibikin oleh Google Gemini itu jadi. Yang kerjasama antara Apple dan Gemini jadi. Aku ngerti lagi tuh. Zamannya anak kita itu seperti apa tuh? Orang bikin konten juga mungkin hanya kamu ngasih ide. Temen kamu berdiskusi ini secara begininya di videonya mungkin hanya blue screen. Tapi pada saat jadi disampaikan, kamu nggak sendirian tuh. Kenapa? Ini udah AI, ini udah AI. Ngeri ya, ngeri banget tuh kayak gitu tuh. Sekarang kayak beberapa televisi Indonesia udah menggunakan presenter AI. News anchor, news anchor. Iya, benar. Artinya apa yang terjadi? Bahwa teknologi itu nanti terjadi sedemikian rupa, AI itu akan dipakai sehari-hari menjadi sahabat kita, atau teman kita, atau tools kita, seperti handphone. Iya. Berapa juta orang yang tidak punya pekerjaan? Itu baru mau ngomong. Itu dia. Itu akan terjadi. Sekarang tingkat pengangguran aja tinggi ya. Iya. Gimana nanti? Nah, bagaimana nanti kalau AI itu dipakai? Mulai dari ini kartu tol aja. Iya. Orang-orang ini Teman-teman yang jagain suka kemana ini, tuh? ya, pegang kamera di belakang ada 3 kamera. Ntar tinggal satu Harus aja ada ya. orangnya, harus ada orangnya. Ke depan, kamu udah Satu. setting doang. Iya. Yang ini Kamera- begini, iya. yang ini begini, yang ini begini. Ngepen sendiri. Ini Iya. samain, Editing ini sendiri. samain. Yang sini mengambil segini, yang ini adalah satu badan, yang ini begini. Habis itu lu tinggal ngomong aja, dia otomatis semua. Iya benar. Berarti Mas siap-siap ya? Iya. Enggak, masih jauh. Masih jauh. Kita nggak usah kesini, di rumah aja juga bisa. AI ya? AI. Iya kan? Rekaman, kan inget dulu waktu gue bikin studio yang digital banget. Gimana gue rekaman sama Mas Indra zaman itu, Mas Indra di studionya, gue di studio gue. Iya kan? Iya. Nah yang sekarang itu udah terjadi real time. Kamu rekaman Iya. yang satu di Bali, satu di Langsung mana? lah, iya. Lebih Ayo live. bareng yuk. Real. Real time. Bahkan editing video pun sekarang bisa kan komputernya nyala, yang editnya dari kampung, dari Udah. itu. Ada lagi begini. Nih, pakai nih. Terus tiba-tiba, gua pengen jalan-jalan ke Paris. Tiba-tiba kita udah ada di Paris. Ya. Paris Van Java tadi. Itu namanya apa? Apa namanya bilang itu? VR. Apa namanya bilangnya kalau Virtuality. Metaverse. 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 Ada begitu nanti tuh. Ngeri lah. Udah makin maju jalan. Nah itulah yang aku bilang kan, itu kalau Indonesia gagap regulasi, seniman tidak menyuarakan tentang kebutuhan regulation, Ya. itu tadi. Zaman itu kekeosan hak cipta akan terjadi. Iya benar. Chaos. Ya hari ini kita diskusi hari ini. Seperti ini ngomong. Besok itu udah di-copy mungkin dengan AI dengan cara, tapi suara kita bisa terjadi. Iya. Ngeri banget ya.
Aduh, ini hari ini banyak banget daging yang kita dapat. Iya. Mas Anang luar biasa. Mas, thank you banget Mas. Sama-sama. Ngobrolnya kayaknya kalau kita terus ini bakal bisa berjam-jam. jangan. Oh iya. Ya kan, karena beliau orang yang suka ngobrol. Iya. Suka ngobrol, suka cerita. Jadi kalau ngomong Mas Anang tuh mungkin bisa 2 hari, 3 hari. Apalagi masalah musik kayak gini nih, Ji. Bisa Bidangnya ngalah-ngalahin banget endgame ya. nih 3 jam. Jadi gimana? Terakhir Mas, ya kan. Lu kan udah musisi, udah pernah produser, udah politikus, udah sekarang. Wah, semua udah kakek, sekarang udah jadi opa. Yang pengen gue tanya, lu mau dikenal sebagai seorang Anang siapa? Sebagai Anang yang berguna buat agama, nusa dan bangsa. Jawaban terbaik. Ya. Satu lagi, dari semua ciptaan lagu lu yang menurut lu paling masterpiece, itu yang mana? Semua ciptaan gue masterpiece. Satu aja. Gak ada. Harus satu. Iya, gue sebut jodohku. Asik. Mauku dirimu. Itu ya, Kalau ya. nggak lagu itu, gue nggak kawin sama Santi. Masterpiece adalah hasilnya. Ya itu. Hasilnya, ya. Efeknya ya. Gue bilang lagu Efeknya. gue paling masterpiece adalah gue bisa mempersunting Asanti. That's it. Itulah musisi. Itu tuh. very Lagu tuh gila keren banget, dengan lagu langsung bisa jadi istri. Oke deh Mas, kalau gitu. Oke. Sama-sama. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Thank you guys. Hari Mas ini Anang, terima kasih tuh banyak. sebetulnya selesai dari sini, dia mau nyobain warung konre. Yoi. Mau makan ke warung konre. Oke. Ya, tapi nanti kalau mau nonton vlognya ada di tempat Mas Anang. Oke. Channelnya Mas Anang. Yes. Itu punya channel sendiri, bukan Mas Santi. Gerak. Sendiri. Herman lah. Oh, Oke, oke. tetap itu ya. Ya udah. Mau ikut Nanti ke warung kita konre, ini. mau ikut aja. Boleh. Yuk. boleh. Thank you ya Mas Anang. Ya, sama-sama, Udah guys. datang ke Thank you. ATF Show. Terima kasih, Terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama. Pokoknya tonton terus, berikutnya ada bintang-bintang yang lebih keren-keren lagi tentunya ya. Yep. Yeay. Dah.